Agunung Kecamatan Sumber adalah wilayah yang menjadi penyangga Kabupaten Cirebon. Terletak pada posisi sebelah barat merupakan pusat perkantoran Sumber. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah cagar budaya Talun dan Plangon. Sebelah timur wilayah kawasan Kota Madya Cirebon, dan wilayah utara berbatasan dengan pusat kerajinan batik dan kuliner Peret Trusmi. Disinilah terdapat situs cagar budaya peninggalan bersejarah dari seorang putra tokoh Cirebon, Sunan Gunung Jati, yang bernama Pangeran Muhammad Arifin, yaitu berupa pesarean yang masih dijaga dan dilestarikan adat tradisinya. Situs Pangeran Pesarean memiliki luas tanah 150 kali 75 meter persegi, dan sebelah timur dibatasi dengan sebuah sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sebelah utara dibatasi dengan rumah sang juru pemangku situs atau kuncen, Raden Hasan Asy'ari. Sebelah barat dibatasi dengan aliran sungai Cipager, yang konon sungai ini berasal dari kehebatan pendiri situs ini. Cipager berasal dari kata cai dan pager, artinya cai artinya air dan pager artinya batas. Dan dari air ini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, baik sebagai pengairan maupun fungsi lainnya. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan pemakaman warga setempat. Terdapat pendopo Paseban Ajeng yang berfungsi sebagai tempat menyambut tamu kehormatan atau tempat pementasan kesenian daerah untuk menghibur para tamu. Juga terdapat sebuah musola yang berfungsi sebagai sentral kegiatan tradisi, khususnya keagamaan, yang diikuti oleh jamaah sekitar warga pesarean. Terdapat pendopo agung. Pendopo ini sudah direnovasi sejak tahun 1983 dan dahulu berfungsi sebagai tempat pertemuan para Ki Ageng dan para Pindengaran Cirebon. Sampai sekarang pun berfungsi sebagai tempat musyawarah. Juga sering digunakan sebagai tempat peristirahatan para peziarah. Juga pendopo agung ini sering digunakan sebagai tempat kotrasawala para seniman dan budayawan. Di dalam situs pesarean terdapat kompleks pemakaman dan Ki Buyut Pasendangan. Beliau adalah Ki Buyut yang bertugas sebagai hakim pemutus perkara hukum. Pemakaman ini masih terus dirawat dan banyak diziarahi oleh para peziarah yang tidak saja berasal dari Cirebon, tetapi dari daerah-daerah lainnya seperti Indramayu, Subang, Losari, dan Brebes. Juga terdapat pemakaman buyut lainnya seperti pemakaman Ki Buyut Timbang dan Ki Buyut Pakualam sebagai dewan penasehat, Ki Buyut Sena dan Ki Buyut Tambak sebagai pemangku keagamaan, Ki Buyut Kelaya sebagai pemangku dakwah, Ki Buyut Serana sebagai pemangku perlengkapan, dan Ki Buyut Tuna sebagai pemimpin bidang kepemudaan. Di dalam situs pesarean juga terdapat pendopo alit yang digunakan sebagai tempat persiapan atau berganti pakaian ketika mengikuti acara ritual mandi di Sungai Cipager. Terdapat pula gentong pesucian yang berfungsi untuk berwudu atau bersuci ketika para peziarah akan memasuki kompleks pemakaman untuk berziarah
di makam para kibuyut. Terdapat pula sebuah sumur yang diberi nama Sumur Kebagjaan. Dengan air sumur ini dapat memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dalam rangka melestarikan dan mengemban amanah para leluhur, hormatan, emaning lan muliakan pusaka, maka pada tanggal 30 Januari 2014 dibangunlah museum di bawah tanah yang berfungsi untuk merawat dan menjaga pusaka serta dokumen leluhur. Serta museum ini dapat digunakan sebagai kegiatan-kegiatan sosial maupun pengembangan ilmu, juga sebagai tempat pengembangan ilmu budaya kepada generasi muda, seperti halnya kegiatan riset dan penelitian para akademisi dalam menggali khasanah kearifan lokal budaya Cirebon. Kegiatan di situs Pangeran Pasarean Gegunung ini tidak saja berkaitan dengan ziarah, namun perannya sangat besar dalam melestarikan tradisi serta membangun persaudaraan, seperti kegiatan tradisi Sura atau dalam menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram atau 1 Sura dalam kalender Jawa Aboge. Rangkaian kegiatan dari tanggal 1 sampai 3 Sura diadakan acara selamatan dengan memanjatkan doa yang dihadiri oleh para warga yang tidak saja dari sekitar wilayah Pasarean ke Gunung, namun daerah wilayah-wilayah lainnya, khususnya wilayah 3 Cirebon. Acara yang juga diisi dengan santunan kepada anak yatim piatu, serta disaksikan oleh para ulama, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, dan kerabat keraton, kesepuhan, kanoman, kecertunan, dan keproponan, melakukan perenungan dan evaluasi di tahun lalu untuk membuat lembaran baru yang lebih baik di tahun baru Muharram atau Sura. Ini mangga putar ini betul yang tuh bayang tuh pergi di situ aja. Gimana pada tanggal 1 Muharram tahun Alif ya, kita bersama-sama kumpul di sini. Mama Nanang, ini belum masuk sini dari Kesepuan. Dari Masjid Agung Kesepuan, maka Pak Bajuri, ini Masjid Kesepuan. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Dan pada puncaknya, pada tanggal 10 Suro, diadakan kegiatan membuat bubur suro yang kemudian dibagikan kepada keluarga dan warga setempat. Intinya, sebagai rasa syukur atas keselamatan
Nabi Nuh alaihissalam dari bencana banjir, dan juga seperti keselamatan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Pada acara tradisi Safar atau bulan Safar, diadakan kegiatan yang lebih dikenal dengan Rebo Wekasan atau Rebo Akhir di bulan Safar. Kegiatan yang diawali dengan melaksanakan sholat 4 rakaat untuk melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tertolak dari bala. Kemudian acara dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim dan piatu yang sudah menjadi kegiatan rutinitas di persarian ini, seperti halnya kegiatan yang merupakan perhatian besar situs persarian terhadap anak yatim piatu atau kaum duafa. Acara dilanjutkan dengan tradisi tawurji, yaitu memberikan saweran kepada anak-anak, khususnya sebagai wujud dari tradisi yang sudah dilakukan dari turun-temurun. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian isim kala cakra yang dibuat oleh pemangku situs pesarian ke gunung ini, yang isinya tentang doa keselamatan dan kemuliaan. Nampak kegiatan yang begitu antusias diikuti oleh para jamaah yang hadir. Kemudian acara dilanjutkan dengan tradisi mandi di Sungai Cipagar yang dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa sampai dengan orang tua, yang tujuannya untuk pembersih dan penolak bala. Kemudian acara dilanjutkan dengan doa bersama dan pencerahan agama oleh ulama setempat tentang makna Safar dilihat dari tradisi dan agama. Pada penghujung acara Safar atau Rebo Wekasan ini dibagikan kue apem atau makanan khas di bulan Safar kepada para warga yang hadir. Sholat itu tahlil bala, dari jamaah tahlil bala. Tujuannya kesini supaya berkah barokah, dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka. Pada bulan Maulud, situs Pangeran Pesarian ke Gunung mengadakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan Mauludan dan acara ngunjung buyut, yang kegiatan ini bisa diadakan 2 kali dalam setahun. Acara diawali dengan ziarah ke makam buyut pesarian yang dipimpin langsung oleh pemangku situs atau kuncen Pangeran Pesarian dengan membawa air suci yang ditempatkan di kendi dengan dibungkus kain putih. Air suci kendi lalu dibawa ke musola untuk diberikan doa, baik dengan tahlil maupun pembacaan berjanji yang dipimpin oleh ulama setempat. Dalam hal ini kegiatan Mauludan. Acara kemudian berlanjut membawa air suci ke panggung tempat untuk mulai kegiatan karnaval yang diiringi oleh para pinangeran dan pasukan macan ali serta para pengunjung situs Pangeran Pesarian. Kegiatan mengawal air suci ini juga diikuti dengan para warga yang membawa hasil bumi, makanan, dan simbol-simbol mata pencaharian warga ke gunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
Sebelum kegiatan karnaval dimulai, terlebih dahulu disampaikan nasihat dan doa seperti oleh Kesultanan Kasepuhan, Kanoman maupun pejabat pemerintah lainnya seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Yang begitu antusias dan semangat untuk menghadiri acara Maulud ini. Sampurasun Lampes amit-amit banget punten gunda bolong tengah raba sekelangkung kula soan dumateng arsanipun panjenengan sedaya tepi semiring meraja dusun Minangkori tekuk cengkuk celekuk ikan Madalaya dening nempi nyejet miring kula keutus sekali masyarakat sedaya ingkang sampun kompak bayaksa lir penda kuntul nebah ing leleran dumateng ayangipun panjenengan. Kula sayaktusipun saking Pejawat Wetan, Pejawat Kileng, Pejawat Kidul, Pejabat lir bakta gelundung pengarem-arem kula nampih semak paktosinipun masyarakat Gunung lan sakitare dan kula nyaksini segala pepaktaane mugia masyarakat Gunung dan sekitarnya angsal kebarokahan selamat dunia wal akhirah nambah subur roh jinawi dan mudah gampang pangan. Maulid Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah di situs Pesarean, Panembahan Pesarean pada hari ini kita adakan kirap prajurit keraton dan juga kirap budaya. Acara karnaval atau pawai budaya ini diikuti oleh seluruh warga Gegunung dan sekitarnya, perwakilan kerabat keraton, Kasepuhan, Kanoman, Kacibonan, dan Kaprabonan, serta instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, seniman, organisasi keagamaan, para partisipasi dari kerabat Kuningan, Majalengka, Indramayu, Brebes, Losari. Seperti halnya kehadiran yang begitu antusias dari para peserta pawai budaya suku Dayak Indramayu. Acara pawai budaya yang mengelilingi wilayah Gegunung ini nampak antusias dan disambut positif oleh warga sekitar yang dilalui oleh pawai karnaval atau budaya dalam rangka
pengunjung buyut pesarian dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada tradisi bulan Rajab atau memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kegiatan dilakukan setelah sholat Isya berjamaah yang diawali dengan penampilan seni braai. Kemudian dilanjutkan dengan acara santunan kepada anak yatim piatu oleh para donatur maupun warga paguyuban pesarian Gegunung. Dan juga pemberian sumbangan kepada para ustadz atau pengajar dan sumbangan terhadap tempat-tempat ibadah. Acara kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani atau ceramah keagamaan yang mengupas isi Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh lebih dari 2 penceramah. Melarat diatur Gusti, sugi diatur Gusti, dawa umur Gusti, duit Gusti, minum Gusti, kami nikmat si Gusti. Jadi ada sedih ketika kita berusaha orang lain maju, kita orang tetap kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu. Pada tradisi bulan Ruah ada acara tipar makam atau membersihkan makam para leluhur. Biasanya dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Kegiatan yang diawali dengan membersihkan makam oleh bapak-bapak dan remaja putra juga diiringi dengan ibu-ibu yang membawa makanan dan untuk disajikan dalam acara
yang masih kaitannya dengan bulan Ruah atau Nisfu Sa'ban. Ada tradisi menarik yang dilakukan di situs Pangeran Pesarean, yaitu memberikan makanan kepada anak-anak dengan godong jati. Acara dilanjutkan dengan sholat taubat, zikir atau tahlil, pembacaan Yasin, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga ning malam angka idoka wa jannaka wa na'udzu bika min syarri Allahumma bika khair Kemudian acara ditutup dengan makan hidangan bersama. Pada bulan suci Ramadan, banyak kegiatan yang umum dilakukan oleh situs Pangeran Pesarean Gegunung seperti di tempat lainnya. Namun ada yang berbeda pada tradisi malam likuran atau malam ganjil, tepatnya di malam ke-27 bulan suci Ramadan. Sampun dados tradisi teng situs Pangeran Pesarean Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, enggal teng dalu ganjil atawi likuran, tepate dalu kalidasa pitu ngawontenaken acara tradisi. Di antawise wonten acara hataman, santunan anak yatim piatu, kaum duafa, lan pembagian yatra bibit. Acara diawali sareng ngawontenaken pembagian sembako, tabungan, sareng hadiah lebaran kang digagas dumateng kunci situs Pangeran Pesarean Raden Hasan Asari. Ketingale kathah wargi kang pun dugi kangge milet acara likuran, khususnya wargi saking Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Acara uga diwontenaken tradisi kangge penyambutan tamu utami atawi kiambeke kerabat saking situs Pesarean Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, lan biasane minangka pendukung atawi kang badhe nyukani yatra kangge teng acara santunan. Sesampune kedugian para tamu saking kerabat keraton lan para donatur,
acara dilajengaken sareng hataman para santri atawi tiang-tiang kang selamine sasi Ramadan maos Al-Qur'an atawi tadarus. Acara diterasakan sareng doa penutup uga pembagian berkat kang sampun disukani doa. Tepatnya sederenge bedug puasa dilajengaken acara santunan kangge anak yatim piatu lan tiang sepuh atawi jompo kang jumlahe kirang langkunge wonten 100. Tentos mawon kangge para tiang yatim atawi para sepuh kang sampun jompo niku ngarugiaken bungah merwata suta krenten saged mbantos kangge urip lan penguripan susah teng sasi Ramadan atawi nyambut hari raya Idul Fitri. Tentos mawon niki acara kang saya pisan kedah ditiru kangge masyarakat seluase khususnya teng warga Cirebon atawi wilayah 3. Sesampune acara santunan wonten mali acara likuran teng situs Pangeran Pesarian Kegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kaya dene sholat taraweh, tadarus Al-Quran lan sholat lail kangge nyambut Lailatul Qadar. Alif jalala kemudian ada hak lagi itu hurufnya ada 4. Lagi kalau dikalikan 10 bisa mendapatkan 40 pahala. Tapi bapak ibu tunggu keseluruhan ibu siapa bu? Apa keseluruhannya? Yang pahala kita kemakan ibu siapa? Bapak kok pusing? Acara yang sangat positif sekali karena satu hal kita bisa bertemu dengan masyarakat Kegunung dengan di daerah Pesarian ini, dan kedua juga bersilaturahmi dengan keluarga, terus ketiga juga berkenalan dengan seluruh warga di sini, yang keempat juga bertemu dengan nggak hanya keluarga, kemudian dengan warga-warga yang mampu dan tidak mampu berkumpul dalam satu kesatuan untuk bersama-sama melestarikan budaya Cirebonan dari sisi seni, tradisi, dan juga kebersamaan di sini. Dan di luar hal itu juga kita bertemu tanpa memperlihatkan si kaya dan si miskin. Jadi di saat ini kita bertemu itu untuk saling membantu. Artinya yang lebih beruntung di kehidupannya memberikan santunan kepada yang kurang beruntung, dan juga yang kurang beruntung juga memberikan kontribusi dalam bentuk lain. Saya berharap kegiatan ini akan terus berlangsung. Donatur itu hanya nomor 7 sebetulnya, tapi dari keikhlasan, cinta, kasih sayang kita saling membina, silih asuh, silih asih, silih asah. Itu yang penting.
yang tua mengimbangi yang muda menuruti langkah yang baik untuk yang tua. Jadi sejarah, kita tidak boleh menghilangkan sejarah budaya agar pendidikan dan anak-anak kita maju. Zaman perjuangan saja mereka bertekad untuk maju, apalagi kita sudah merdeka berapa puluh tahun. Kenapa kita masih mau tertindis? Kenapa kita masih mau berseteruan? Sedangkan Allah pun melarang kita berseteru. Sedangkan kita, Rasulullah pun ingin kita itu yang seiman, baik tidak seiman, semua ciptaan Allah. Jadi mari kita membuat Allah itu bangga atas ciptaannya. Kita pun bangga diciptakan oleh Allah, agar Allah tidak kecewa menciptakan kita. Hanya itu, pakailah diriku sebagai alatmu seumur hidupku. Harusnya semua kita berjiwa besar, ikhlas, sabar dan kuat. Karena tidak ada rezeki yang lebih berharga selain sabar hidup di dunia ini. Karena bisa dilestarikan sebagaimana mestinya umat Islam yang sudah menjadi tradisi tiap tahun, terutama di bulan Ramadan ini. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana caranya kita memberikan suatu semangat dan untuk memberikan wejangan pada santri-santrinya. Setelah melakukan acara buka puasa bersama, biasanya dilakukan nasihat tradisi oleh para kerabat keraton seperti halnya kerabat keraton Kanoman Cirebon. Terus menerus karena niki acara kang sae ngangge masyarakat Cirebon khususnya. Kemudian tradisi likuran dilanjutkan dengan sholat tasbih, tepatnya jam 12 malam. Peran serta situs Pangeran Pesarian, Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon cukup besar dalam rangka melestarikan budaya, khususnya dalam bidang pelestarian adat dan tradisi, seperti menghadirkan dan mengadakan acara oleh TV lokal, baik bertempat di Pendopo Ajeng maupun Pendopo Agung, dengan mendatangkan para budayawan, akademisi, praktisi seni, LSM, serta warga untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah budaya. Tali nyaluk maning ya wontene apem tali padang ngira bengene sih ning kali kesumean tak kali pun ae kali nikin kali kali krian nggih. Oh ngirap ku sanes wong bener tali ngirap tapi mboten dados niku mensucikan.
juga ikut andil besar dalam membangun dan membesarkan kesenian melalui sebuah sanggar seni yang bernama Sanggar Waluya Jati. Melalui wadah ini diharapkan kreativitas seni, khususnya seni tradisional, tidak akan punah. Seperti halnya acara ulang tahun Sanggar Waluya Jati yang juga dihadiri oleh Dinas Sosial dan Disbudparpora Kabupaten Cirebon. Demikian juga dalam kegiatan yang lebih besar yang menghadirkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dalam rangkaian acara musyawarah membangun kemajuan masyarakat yang berkarakter serta mempertahankan budaya kearifan lokal. Juga acara yang langsung dapat dirasakan seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Kabupaten Cirebon. Dan salah satu kegiatan yang merespon rasa kemanusiaan terutama bagi warga sekitar situs Pangeran Pesarean, Kegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan mengadakan kegiatan pengobatan gratis dan sunatan massal, sehingga dengan acara ini setidaknya dapat mampu meringankan beban masyarakat dalam bidang olahraga, juga menjadikan bagian dari sasaran program di situs Pesarian Kegunung guna membangun mental dan fisik yang sehat, persatuan dan mencari bakat-bakat di bidang olahraga, seperti kegiatan turnamen bola voli yang diikuti oleh tim-tim bola voli seluruh wilayah 3 Cirebon. Pendidikan dan pembangunan mental dan karakter anak bangsa, khususnya dalam bidang keagamaan, juga menjadi perhatian besar bagi situs Pangeran Pesarean Kegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yaitu dengan mengadakan dan mendirikan sekolah berbasis agama seperti halnya madrasah dan PAUD, sehingga didirikanlah Yayasan Pendidikan Al-Quran yang bernama Nurul Faqih. Situs Pangeran Pesarean Kegunung juga menjadi tempat dan kegiatan musyawarah, workshop atau seminar dalam bidang pendidikan anak usia dini berskala Kabupaten Cirebon.